Selamat pagi, Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu kita harus menjaga mulut bibir kita. Jangan sampai ada perkara yang najis keluar dari mulut kita. Kita akan membaca Yesaya 6 ayat yang ke-5 dan selanjutnya. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhnya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Puji Tuhan, inilah kesaksian Nabi Yesaya ketika Tuhan panggil dia menjadi seorang nabi. Nabi Yesaya bersaksi bahwa dulunya dia adalah seorang yang najis bibirnya. Haleluya, dan dia hidup di tengah-tengah bangsa yang juga najis bibirnya. Oleh karena itu ketika Nabi Yesaya melihat kemuliaan Allah yang begitu dahsyat luar biasa yang dinyatakan di hadapannya, maka Nabi Yesaya sadar, kemudian berseru, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Hanya oleh karena anugerah Tuhan saja, maka Yesaya yang najis bibirnya itu dapat melihat kemuliaan Allah dan melihat Sang Raja, haleluya, di atas tahtanya yang penuh kemuliaan, haleluya, dan kemuliaan Allah itu akan meliputi seluruh dunia ini. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Apalagi kalau seseorang itu dipanggil sebagai nabi, maka mulutnya harus bersih. Tidak ada kata-kata yang najis, yang kotor, yang mencaci maki, bahkan terhadap musuhnya. Kita tidak diperbolehkan mengolok-olok dan najis bibir, karena kita harus mengasihi musuh kita, haleluya, dengan kasih daripada Kristus sendiri. Puji nama Tuhan. Sebab itu kita harus menjaga, haleluya, perkataan dan perbuatan kita, supaya jangan sampai ada perkara-perkara yang najis keluar dari bibir kita. Apalagi kalau kita dipanggil sebagai seorang nabi, sebagai saksi-saksinya Tuhan, anak-anak Allah yang harus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jangan sampai dari mulut kita ini keluar perkara-perkara yang najis, kata-kata yang najis, yang jahat, yang kotor. Haleluya, kita harus disucikan sepenuhnya. Kalau pernah terlontar kata-kata yang najis, maka kita harus minta ampun, mengaku di hadapan Tuhan, dan kita minta dipenuhkan Roh Kudus. Tanda baptisan Roh Kudus adalah kita berkata-kata dalam bahasa roh. Karena apa? Karena Roh Kudus itu pertama-tama ingin menguasai lidah kita. Haleluya. Itulah sebabnya Roh Kudus mengkaruniakan, yaitu kata-kata dalam bahasa roh. Haleluya. Supaya lidah kita ini dapat dikendalikan oleh Roh Kudus, hanya mengatakan kebenaran saja. Haleluya. Dan haleluya, tidak
pernah lagi keluar kata-kata yang najis. Puji Tuhan, sebab itu ukuran seorang anak Allah, ukuran seorang nabi adalah tidak mengucapkan kata-kata yang kotor dan najis dari mulut bibirnya. Puji Tuhan, sekian renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau mau kami sekalian sebagai anak-anak Allah yang diurapi dengan urapan profetik, haleluya, urapan kenabian, agar dari mulut kami ini ya Tuhan, jangan sampai keluar kata-kata yang najis, yang kotor, yang mencemooh, memaki-maki, apa yang dianggap musuh kita, karena kita harus mengasihi musuh kita dengan kasih Kristus. Haleluya, terima kasih Bapa, Engkau tolong kami sekalian, penuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah oleh kasih karunia Tuhan kami boleh banyak berdoa dalam bahasa roh, karena Roh Kudus ingin mengendalikan mulut lidah kami ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati.